yang kedua, Buya, apakah kemajuan teknologi lebih banyak membawa manfaat atau justru memperburuk keadaan? Buya, apakah kemajuan teknologi lebih banyak membawa manfaat atau justru memperburuk keadaan? Sejatinya teknologi itu membawa manfaat. Sejatinya awak nih yang nanya, sejatinya bahwa teknologi itu harus membawa manfaat. Kalau kita perhatikan surat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman, terutama ayat ke-33, ini menurut pandangan Buya kalau kita melihat dalil Al-Quran nih, Ar-Rahman 33, teknologi itu menjadi suatu kewajiban. Kewajiban dalam pengertian syarat maslahatnya hidup kita, baik untuk di dunia ataupun juga di akhirat kelak nanti. Coba perhatikan surat Ar-Rahman ayat 33. Bahkan di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam kondisi panggilan masyarakat. Bukan panggilan secara personal atau individual. Itu artinya bahwa masyarakat manusia dan masyarakat jin mesti memperhatikan teknologi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi, hei masyarakat, pakai masyarakat, bukan ya ayuhan nasu. Ma'syarul, masyarakat. Artinya teknologi itu bisa kita raih dengan cara kerjasama. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Allah kasih rahasia langit, Allah kasih rahasia bumi. Nah, rahasia-rahasianya itu harus digali oleh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Kita cari manfaat. Jadi kalau akhwat nih nanya, Buya, apakah kemajuan teknologi lebih banyak membawa manfaat atau justru memperburuk keadaan? Sejatinya membawa manfaat. Bersyukur kita kepada Allah. Kita memeluk adinul Islam. Satu-satunya din yang diridhai Allah. Kita rasakan bersama bagaimana kita beragama Islam tidak dikekang oleh Allah. Berbicara tentang akliyah kita, bahkan diperintah oleh Allah. Maka kita harus punya
kekuatan teknologi. Sebetulnya ila bisultan ya, kecuali dengan bisultan, bukan saja teknologi secara kasat mata dalam pengertian apa itu ya santri, kecanggihan di berbagai hal ya. Kita berbicara tentang teknologi rumah tangga. Sekarang kan alat-alat rumah tangga itu sudah banyak yang canggih. Mulai daripada kursi juga, macam-macam kursi jenisnya, bentuknya, fungsinya, kekuatannya, artistiknya, keindahan kursi itu teknologi kursi rumah tangga. Meja juga. Mungkin televisinya, wah banyak. Menyangkut juga tentang pakaian, makin kesini pakaian itu makin menggunakan teknologi. Mungkin ada pakaian yang khas untuk di tempat dingin atau di tempat panas dan sebagainya. Apalagi dalam kehidupan kita transportasi ya, di darat, laut maupun udara itu sudah banyak kendaraan-kendaraan yang canggih gitu. Kemudian dalam bidang industri kan di pabrik-pabrik itu mesin-mesin garmen itu konveksi garmen secara konveksi yang secara besar itu garmen, mesin-mesin garmen itu juga sudah canggih. Dikembangkan juga teknologi antariksa misalkan. Bahkan ada yang disebut dengan teknologi makanan, tata boga. Bagaimana kita sekarang ini bisa melihat bentuk-bentuk makanan untuk anak-anak lah kita lihat. Itu bentuknya juga sudah macam-macam, menarik. Itu ada insinyur makanan. Jadi memang di bidang tata boga. Nah, itu yang beliau sampaikan berkenaan dengan teknologi dalam pengertian kasat mata. Namun, menurut pandangan Buya bahwa kita ini selaku calon ustadz, calon kiai, calon mubalik, mungkin bukan teknologi istilahnya itu, ya, pemikiran kita tentang kehidupan masyarakat karena ustadz itu adalah mengurus orang-orang. Pemikiran itu mungkin tidak disebut teknologi, tetapi menurut pandangan Buya bisa saja teknologi pemikiran. Karena bagi para ustadz itu, para kiai harus canggih dalam pemikiran. Kalau para insinyur kan bagaimana dia membuat jembatan sekarang, apalagi di Cina ya. Santri ya Allah, ya Rabbi, subhanallah bukan masya Allah. Dari gunung ke gunung itu dihubungkan dengan jembatan yang panjang tapi tiangnya cuma sedikit. Bisa mereka bikin jembatan jalan di bawah laut. Nah, kita melihat pemikiran-pemikiran yang canggih teknologi secara kasat mata, para kiai itu harus punya teknologi pemikiran secara tidak kasat mata. Sehingga umat terbimbing, bisa dikawal kehidupannya. Jangan sampai teknologi pemikiran kasat mata liar tanpa bimbingan kita selaku para ustadz. Jadi para ustadz ini harus banyak berpikir, mengembangkan cara berpikirnya. Inna dina yusrun. Inna dina yusrun. Walan yusadad dina. Walan yusadad dina. Walan yusadad dina. Ahadun illa golabahu.
illa ghalabahu. Ini nih dalil nih, kita harus menerima teknologi. Kalau tidak hancur nih kita ini. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Yang susah-susah. Mudah. Walan yusyadat dina, dan barang siapa mempersulit agama Islam, ahadun seseorang illa ghalabah, kecuali akan dikalahkan dia. Kecuali yang mempersulit agama itu ghalabahu, akan dikalahkan. Banyak kita dengar zaman sekarang, jangan menggunakan HP. HP berbahaya. Tidak sedikit orang tua yang melarang anaknya bawa HP. Bahkan tidak sedikit pesantren yang melarang handphone. Bahkan Buya pernah mendengar ada satu pesantren yang mengumpulkan HP-HP santrinya dan dibakar di lapangan. Maaf ya, menurut pandangan Buya tidak tepat itu. Mempersulit diri, melarang HP itu, hidup mempersulit diri. Agama Islam itu agama yang mudah, sabda Rasul. Ya. Orang yang mempersulit agama akan dikalahkan. Siapa yang mengalahkan? Masyarakat. Termasuk melarang teknologi. Kita ambil cloning saja. Kripto, bayi tabung. Buya pernah dalam suatu gabungan masyarakat kumpul nanya kripto ke Buya. Buya menjawab tentang kripto dan alhamdulillah pada paham. Itulah Islam katanya. Buya pernah ada kumpulan ulama se-Jawa Barat berbicara tentang pembangunan suatu kawasan. Maaf ya, ini Buya nih, Quran. Buya berbeda dengan seluruh ulama yang hadir. Saat itu Umi hadir. Umi sudah mulai, Buya kenapa beda dengan yang lain? Buya tidak takut. Kenapa takut? Kita harus takut oleh Allah, bukan oleh ulama manusia. Bubarlah pertemuan ulama Jawa Barat saat itu. Buya pantau keputusan Buya dan pendapat Buya yang dilaksanakan. Gak usah disebutkan kawasan mana. Kalian tahu kan kawasan yang sangat paling hebat di Bandung. Para ulama yang lain melarang. Gak boleh, takut. Buya ingat hadis ini, agama itu adalah mudah. Barang siapa, jangan coba-coba sabda Rasul, mempersulit agama, akan dikalahkan. Ingatkan kalian, bagaimana kaum ilmuwan meninggalkan kaum gerejawan saat zaman pertengahan, abad pertengahan. Sampai muncul isme. Sampai sekarang kan itu. Ya, ismenya itu apa itu? Tadi tahu kan? Sekularisme. Sehingga dibedakan antara pengurus agama dengan pengurus negara. Padahal harusnya pengurus negara dan pengurus agama itu sama. Sekarang dibedakan. Banyak negara mengatakan urusan negara-negara, agama-agama. Padahal punya nanya kepada seluruh ini termasuk yang hadir. Ada nggak sih urusan tanpa diatur negara?
Ada tidak urusan tanpa diatur oleh agama? Tidak ada. Quran ini mengatur seluruh kehidupan. Jangankan masalah negara, masalah masuk WC dan keluar WC, pakai pakaian dan ganti pakaian dan membuka pakaian, itu ada doanya diatur oleh Islam. Apalagi ngatur negara ini. Pasti ini harus Quran yang berperan. Nah, kalian ke teknologi pemikiran. Adapun santri, pemirsa yang berbahagia, pada kenyataannya teknologi itu merusak gitu ya. Ya. Itu sya'dun itu. Sya'dun itu. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya istisna. Ya. Sya'dun itu istisna. Selama ada iblis lanatullah, pasti mereka akan menggoda. Yang maslahat menjadi mafsadat. Yang harusnya handphone ini menjadi maslahat, iblis dan bala tentaranya setan, baik berbentuk jin ataupun manusia, menjadikan handphone ini menjadi kemafsadatan, kerusakan. Maka dalam ini kita yang berkecimpung dalam agama selaku calon mubalik dan mubalighah harus paham betul tugas kita ke depan, bagaimana teknologi yang syariatnya manusia yang membuat, hakikatnya Allah yang mengizinkan, itu menjadi masalah. Jangan pernah dilarang. Biarkan pemikiran sebebas apapun. Jangan sampai pemikiran manusia dikekang. Dengarkan dulu sejauh mana kemudian pemikiran itu kita bukan lawan ya, artinya hadapi dengan pemikiran-pemikiran, baik pemikiran ateisme, pemikiran kapitalisme, sosialisme, sekulerisme, atau isme-isme yang lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hadapi. Kemaksiatan apapun yang ada di masyarakat, hadapi dan selesaikan. Ada solusinya dalam Islam. Jangan sampai agama ini disusah-susah. Dijadikan susah. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Akhirnya manusia berpikir, kalau begitu untuk apa Allah menciptakan akal? Kalau dikekang, silakan berpikir apapun. Kemudian agama hadir untuk menjadikan akal itu diluruskan. Itu sebagai teknologi pemikiran secara maslahat. Begitu, Teteh. Ya. Kita ambil saja satu saja dari ribuan bahkan jutaan kemaslahatan teknologi. Seandainya kita berandai-andai ya. Seandainya tahun 1970 Amerika tidak membuat Apollo 11 dan Edwin Aldrin dan Neil Armstrong tidak berangkat ke bulan, tidak mendarat di bulan, gak akan ada handphone. Gak akan ada handphone. Gak akan ada itu radar-radar dan sebagainya. Kenapa? Ternyata bulan itu adalah sebagai satelit kita, satelit bumi yang fungsinya memantulkan satelit-satelit buatan manusia. Kita kan palapa. Kita bikin satelit palapa untuk apa kalau tidak ada bulan? Fungsi bulan yang memantulkan itu dari Amerika mantul barang palapa itu mantul ke Indonesia. Jadi dipantul-pantul kalau tidak ada bulan. Gak akan bisa kita nelpon. Dan gak ada sinyal. Sinyal dari mana? Tanpa satelit. Satelit kita bikin tanpa ada bulan sebagai satelit bumi. Contoh.
Agama Islam ini harus bisa mengawal seluruh kehidupan manusia, dimanapun, kapanpun, dan menghadapi siapa. Tidak ada istilah begini, itu adalah ucapan-ucapan dusta. Kalian selaku calon ustaz, jangan pernah kalian percaya ucapan dusta begini. Wah, ini mah bukan bagian agama. Agama di sini mah nggak berfungsi, bukan. Ini mah duniawi. Agama nggak bisa ikut campur. Kita jangan percaya. Bahkan 0,00 sekian persen. Agama itu harus hadir di seluruh aspek kehidupan. Wah, ini mah nggak bisa agama. Ini bukan urusan agama. Kita katakan saat itu, nggak ada Pak yang lepas dari agama. Semuanya agama. Artinya agama Islam itu bisa hadir pada setiap aspek kehidupan. Ya, itulah. Jadi jangan pernah kita mencoba menghalang-halangi karya manusia. Kita dengar, kita pelajari, dan itu pasti agama bisa menyelesaikan. Buya, apakah kemajuan teknologi lebih banyak membawa manfaat? Ya. Kalau kita betul-betul memahaminya, mempelajarinya dengan pemikiran teknologi juga. Atau justru memperburuk keadaan? Tidak. Buruknya keadaan kalau kita membiarkan teknologi. Jadi agama itu, agama Islam maksud Buya. Ya, kalau Buya berbicara agama Islam. Bukan saja menyangkut ngaji, sholat. Islam. Kalian harus paham nanti ke depan, pelajari tentang saham, pelajari juga oleh kalian asuransi, pelajari oleh kalian perbankan. Kalau Islam mengatakan haram, ditinggalkan agama itu. Menyampaikan haram itu harus ada dalilnya dan cepat pelajari. Baik, pertanyaan berikutnya.